Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau lihat orang beriman, lihatlah di masjid. Bagaikan ikan di dalam kolam, tenang. Yang tidak beriman bagaikan ikan bagaikan burung dalam sangkar, tidak betah. Yang bisa menginjakkan kaki ke masjid memang orang pilihan. Ini sudah malam ke-17 ya? Gak kerasa ya? Berarti tinggal 12 malam lagi. Jamaah, tahu nggak Ramadan itu? Ramadan itu adalah tamu. Tamu yang nginap di rumah kita. Mana rumahnya? Sini. Di hati. Nih. Ramadan itu nginapnya di sini. Kalau tidak dilayani, dia pergi. Kalau ada tamu tidak diladeni, tidak dilayani, tidak disiapkan, dia pergi. Dia tidak betah. Dan akan datang lagi yang lebih istimewa, yakni Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar? Di hati juga. Salamun hiya at-tamat lail fajar. Kedamaian masuk di hati. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ini sudah malam 17. Jamaahnya masih banyak ya. Biasanya di masjid-masjid lain kalau malam 17, 18, malam 20 udah habis jamaahnya. Di sini Masya Allah masih banyak. Karena rata-rata sudah tua. Tadi saya salat dekat anak-anak. Bagus. Biarkan anak-anak senang ke masjid. Alhamdulillah. Jamaah. Ada 10 amalan yang harus diperbanyak di bulan Ramadan. Ada berapa? 10. Sibuklah dengan kebaikan sehingga tidak ada waktu berbuat keburukan. Amin. Sama. Jamaah, mohon izin karena saya tidak bisa tepat waktu karena saya kan syuting. Melaksanakan kewajiban dulu baru bisa kemana-mana. Sebenarnya Trans TV bilang, udahlah Ustadz di TV aja, lo usah lagi kemana-mana. Tapi naluri Ustadz tidak bisa. Kita ini perlu ke masjid, betul tidak? Perlu berjamaah. Ntar subuh saya ke Bogor. Jam 3 udah dijemput. Subuhnya di Bogor kejauhan. Tapi kan itu panggilan. Nggak bisa. Kita ini kewajiban muslim atas muslim lainnya ada 5. Tapi kalau ustadz tambah 1. Kalau dimintakin nasihat harus datang. Nggak boleh tidak. Karena 4 pertanyaan yang akan diperiksa
Di mana kau habiskan umurmu? Di mana kau gunakan tubuhmu? Di mana kau gunakan ilmumu? Dan dari mana hartamu? Dan kemana hartamu? Itu 4 pertanyaan. Jamaah. Oh jamaah. Hidayah. Tidak gampang hidayah itu. Saya lihat kisahnya Abu Lahab. Waduh, sedih rasanya. Kok saya yang sedih? Abu Lahab itu kan paman Nabi. Paman Nabi loh. Abu Talib juga sedih sih. Walaupun dipastikan, maaf, Abu Talib dimasukkan di neraka paling ringan. Dengan menggunakan sendal yang mendidih otaknya. Karena belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baru meninggal Abu Talib. Kalau kita ahlus sunnah wal jamaah, yakin ada syafaat Nabi. Amin. Yakin itu. Kalau saya malah yakin semua orang masuk surga semua. Kalau saya ya, rasa kaget. Itu belum kiamat. Pasti pelakunya yang tadi pasang ini. Jamaah. Enggak apa-apa berlama-lama ya. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya. Menikmati. 1, 2, 3. Menikmati. Coba diulang. Menikmati. Mau ganti mic ya? Gak usah ini aja. Menikmati ya. Enak itu. Bu. Ke masjid ya. Walaupun bukan wajib, bukan sunnah, tapi mubah. Tapi khusus bulan Ramadan datang. Siapkan tempat untuk wanita. Karena tarawih itu tarawihnya berjamaah bagusnya. Amin. Amin. Sunnah yang terbaik itu. Bagus itu. Maaf ya. Seluruh amal ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan sampai 70. Berapa? Semua. Siapa yang atam Quran 1 kali di bulan Ramadan, bagaikan atam Quran 70 kali. Siapa yang salat sunnah di bulan Ramadan, bagaikan salat sunnah 70 kali. Semua. Semua. Jamaah. Baik, karena waktu, apalin atau tulis di handphone boleh, di note. Kalau bisa tulis. Ada 10 amalan yang diperbanyak di bulan Ramadan. Tulis. 1. Hebat loh, marmer. Pantesan dingin. 1. Bagaimana tidak dingin? AC-nya banyak. Tulis. Ada 10 amalan yang diperbanyak. Yang pertama, perbanyak baca Quran. Amin. Perbanyak baca Quran. Siapa yang atam Quran, tadi saya sudah sampaikan, bagikan atam Quran 70. Berapa? 70. Ayo paksakan diri hatam Quran. Siapa yang tidak mengaji di bulan Ramadan, jangan harap dia baca Quran di luar Ramadan. Yang kedua,
Perbanyak salat tarawih. Apa? Perbanyak salat sunat tarawih. Ingat ya, tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Tidak ada tarawih di luar Ramadan. Tidak ada. Barang siapa yang tarawih di bulan April, linglung. Udah habis Ramadan. Jamaah. Seandainya nih. Seandainya orang melihat pahala tarawih, seakan-akan dia berkata, tarawihlah tiap hari sepanjang tahun. Dia mau Ramadan sepanjang tahun. Siapa yang tarawih malam pertama Ramadan, diampuni dosanya. Malam kedua Ramadan, diampuni dosa orang tuanya. Yang datang tarawih malam ketiga Ramadan, diampuni dosanya 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan pahala atam Quran. 5 Ramadan bagikan sholat di Masjidil Haram. 6 Ramadan pahala tawaf. 7 Ramadan pahala Nabi Musa. 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim. 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad SAW. 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat. 11 Ramadan usnul khatimah. 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama. 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan. 14 Ramadan disaksikan para malaikat. 15 Ramadan didoakan malaikat aras. 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga. 17 Ramadan malam ini pahalanya bagikan seorang nabi. 18 Ramadan besok malam digolongkan orang soleh. 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid. 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus. Amin. 21 Ramadan dibangunkan 1 rumah di surga. 22 Ramadan 1 istana. 23 Ramadan 1 kota. 24 Ramadan 24 doa kita dijabah. 25 Ramadan terhindar siksa kubur. 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun. 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratan mustaqim. 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat. Malam 29 Ramadan pahala haji untukmu. Dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Dan diberikan titel sebagai hamba Allah. Itu tiap malam Ramadan beda-beda pahalanya. Jamaah. Yang ketiga. Yang pertama tadi apa ya? Perbanyak baca Quran. Yang kedua? Tarawih. Yang ketiga? Sedekah. Perbanyak sedekah. Jamaah. Perbanyak sedekah. Oke. 4. Belum tahu ya. Mohon izin. Perbanyak doa dan zikir. Perbanyak doa dan zikir. Doanya diperbanyak, zikirnya diperbanyak. Kalau mindahin makanan, simpan dulu buat diri, baru pindahin. Nggak, simpan dulu buat diri, baru geser. Nggak boleh. Simpan dulu buat dirinya bapak. Itu bapak dikasih, dia sendiri nggak punya. Kalau mindahin makanan, berbagi diri dulu, baru bagi. Jangan dioper sebelum kita sendiri punya. Ambil dulu buat diri, baru pindahin. Gitu caranya. Nggak kelar-kelar itu. Nggak kelar-kelar. Jamaah. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Belum. Mohon maaf, abis ini jam 9 saya harus ke Cibubur. Masih ada urusan sedikit di Cibubur. Mau ikut? Ada teman
ngundang buka puasa. Saya bilang minta maaf, saya tidak bisa karena ada syuting. Kalau mau setelah taraweh, simpangkan aja makanannya ya. Yang penting saat datang setor muka aja. Jamaah, lanjut. Yang pertama tadi apa yang diperbanyak? Baca Quran. Yang kedua, salat tarawih. 3, sedekah. 4, doa dan zikir. Perbanyak doa dan zikir. 5, perbanyak itikaf. Perbanyak berada di masjid. Perbanyak berada di masjid. 5 waktu di masjid, tambah 2 waktu duha dan tahajud. Amin. Perbanyak. Kalau perlu itikafnya menginap di masjid. Amin. Di 10 terakhir menanti Lailatul Qadar. Ayo, perbanyak berada di masjid. Berlama-lamalah di masjid. Makanya luar biasa ini. Biasanya sesudah salat isya kita pulang. Ini masih ada tarawih, masih ada witir. Khusus Ramadan witir berjamaah. Di luar Ramadan enggak, khusus Ramadan. Saking pentingnya itu. Kita bersama-sama. Kalau memang kita witir di rumah, karena di sini salat witir berjamaah, mending witir aja ikut. Ya, enggak witir lagi di rumah. Jamaah. Yang keenam, jaga lidah dan perbuatan. Ingat ya, puasa itu bukan hanya menjaga apa yang masuk ke mulut, tapi puasa itu menjaga apa yang keluar dari mulut. Bohong, fitnah, marah, sumpah palsu. Itu mulut jaga. Kalau ada yang ngajakin bertengkar, bilang maaf saya lagi puasa. Kenapa? Habis pahala kita kalau bertengkar, kalau bohong. Yang tadi kan keenam ya. Yang ketujuh, segera berbuka, perlambat sahur. Segera berbuka, akhirkan sahur. Tidak boleh menunda buka puasa. Allahu Akbar. Langsung buka. Jangan nanti sebentar, aku masih kuat. Nggak bisa. Harus berbuka. Makruh hukumnya orang menunda berbuka. Tersinggung Allah. Kamu marah, ngambek. Disunnahkan kalau berbuka harus disegerakan. Kalau perlu 10 menit sebelum buka sudah duduk. Bukan sudah buka, enak aja. 10 menit sebelum berbuka udah duduk. Jangan kemana-mana. Duduk. 10 menit lagi buka. Jangan keluyuran. Duduk. Baca zikir, baca doa. Sambil nunggu. Duduk. Udah lengkap. Kolaknya. Semua makanannya. Tidak apa-apa. Sambil zikir.
Akhirkan sahur. Jangan sahur jam 10. Itu bukan sahur. Itu makan malam. Dia mau ikat itu. Pas dia ikat, selesailah ceramah saya. Tenang aja, saya kan jalan-jalan. Jamaah, dengerin. Jangan makan tengah malam. Sahur jam 12 malam. Sahur itu bisa dinaikkan sedikit ini. Ini pakai remote kan? Manual. Lagi aja. Sebentar aja. Saya mau mainin jam. Ya udahlah, kalau susah. Ada jam nggak di sini? Di laptop? Ya berarti saya ke belakang dong. Nih jam yang bulat. Cari jam bulat. Atau kamu aja yang jadi jamnya. Ya. Ya. Tidak menyelesaikan. Iya, kita mau Islam itu sangat mengatur waktu. Habislah itu roti. Mumpung mati lampunya. Ada tongkat kah? Ada. Siap. Malam dibagi 12. 12 ini malam ada 12 jam. Berat banget ya. Sebenarnya sama aja sih. Tapi agak enteng. Malam kayaknya Bapak tadi itu kepengen kayu. Dari tadi saya lihat itu. Kasih banyak. Jamaah. Wah, nggak nyampe. Malam ada 12 jam. Siang juga ada 12 jam. Itulah hebatnya Indonesia. Indonesia enak banget. Karena Indonesia puasanya aman. 12 jam, 13 jam. Negara lain sampai 14 jam, 15 jam. Kalau musim panas lama puasanya. Jam 6 sampai jam 6 subuh. Jam 6 sampai jam 10 bagi 3 waktu. Bagi 3. Jam 6 sampai jam 10 gunakan bermasyarakat. Tidak boleh ada kegiatan malam di atas jam 10. Itu haram. Bukan haram sih. Merugikan. Nanti marah penjual nasi begadang. Karena mohon maaf, semakin engkau telat tidur, semakin kurang pahalanya. Sesudah salat Isya jangan ada aktivitas, tidur. Kalaupun ada aktivitas, tidak boleh lewat dari jam 10. Hanya 4 jam. Malam dibagi 3.
12 bagi 3 berapa semua? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 jam untuk bermasyarakat. 4 jam untuk haknya tubuh untuk istirahat. Tidur di sini. Tidur. Jam 10 sampai jam 2 tidur. Maaf, kalau di rumah saya jam 8 udah tidur anak-anak saya. Habis salat isya tidur. Gak ada kegiatan, mati lampu semua. Mohon maaf, udah tak biasain sejak kecil. Tapi bapaknya gak pulang-pulang. Jamaah, saya tidak pernah terima jadwal di atas jam 10. Kalau perlu jam 9 udah selesai, maaf. Saya tidak pernah terima jadwal. Kalau jam 10 maaf, jam tidur. Kayaknya tambah deh. Kayaknya saya masih mau. Maaf ya, tarawih bapak cuma 8, tarawih saya 60. Saya kalau tarawih 60. Kapan malam itu saya mencukupkan 100, saking senangnya. Saya tadi ikut tarawih, tapi saya cuma dapat 2 rakaat. Yang saya dapat tadi 4 rakaat terakhir. 2 rakaatnya saya pakai salat isya. Karena tidak boleh orang tarawih kalau belum salat isya. Saya tadi tiba, orang sudah tarawih. Sudah gelombang ketiga sudah. Rakaat ke berapa tuh? Ya 6. 4 ke 6, 5 ke 6 itu tadi. Terpaksa saya niat salat isya, tapi ikut berjamaah, itu boleh. Karena tidak ada tarawih bagi orang yang belum salat isya. Siapa yang tarawih belum salat isya, itu bukan disebut tarawih. Salat sunnah. Salat sunnah biasa. Sama juga, tidak boleh orang witir kalau belum salat isya. Tidak bisa itu. Tadi saya baru dapat 2. Berarti saya masih ada utang 58. Jamaah. Lanjut. Nih. Jam 10 sampai jam 2 tidur. Apalagi jam 11 ke jam 1. Ini 2 jam ini waktu dikeperi apa? Recovery. Ya itu. Ini jantung, paru-paru dibaikin. Hati dibaikin. Itu detox semua. Dari jam 10 ke jam 2 itu diperbaikin istirahatnya tubuh. Jadi orang yang begadang menimbulkan banyak penyakit. Jam 2 sampai jam 6 ini bermunajat kepada Allah. Catat ini. Catat. Jam 2 sampai jam 4, 2 jam. Disinilah kita berdua-duaan sama Allah. Tahajud. Salat malam. Menanti Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu datangnya jam 2 ke jam 4. Di sini Lailatul Qadar datang nih. Sebaiknya jangan tidur di sini. Kalau kita tidur jam 9, usahakan bangun jam 1, setengah 2, mandi di sini. Persiapan di atas sejadah antara jam 2 ke jam 4. Subhanallazi asra bihabdihi lailan. Semua jam 2 ke jam 4. Ayat 1000 dinar. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Kalau ada utang baca ini. Berapa kali? 1000 kali. Di jam berapa? Jam 2 ke jam 4. Pas 1000 itu. Hitungannya. Pokoknya jam 2 sampai jam 4 ini gunakan bermunajat. Jam 4 sampai jam 6 ke masjid. Ini di masjid ini. Ini kreatif. Ini masjid hebat ya. Ada gini-giniannya ya. Jadi enak menjelaskannya. Saya senang sekali.
Kayaknya saya tidak jadi ke Cibubur deh ini. Nggak usah deh ke Cibubur. Telepon aja. Pasti udah bubar orang. Acara buka puasa. Nanti aku telepon aja. Aku nggak usah datang ke sana. Jamaah. Dengerin. Jam 2 sampai jam 4 ini kita bermunajat kepada Allah. Jam 2 sampai setengah 3 salat. Setengah jam. Salat sunat wudu, taubat, hajat, tahajud, witir. Setiap hari, bukan hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan juga. Jamaah. Salat sunat wudu memperlancar urusan, salat sunat taubat penghapus dosa, salat sunat hajat kebutuhan, salat sunat tahajud mendekatkan diri kepada Allah, salat sunat witir dicintai Allah. Setengah jam aja. Jam 2 sampai setengah 3. Usahakan di sini. Sobek nanti nih layar. Jam 2 sampai setengah 3. Usahakan setengah jam aja. Salat. Setengah 3. Tahu nggak kenapa saya salatnya 60 rakaat? Tarawihnya. Karena saya ngaji dalam salat. Tabur dia. Pasti mau pipis. Saya bisa ngaji hanya dalam salat. Di luar susah ngajinya. Syuting, ada telepon masuk, ada orang temani ngobrol, ngantuk lah. Tapi kalau salat enak banget. Makanya 20 rakaat bisa dapat setengah juz. 20 rakaat, 40 rakaat dapat 1 juz. Caranya gini. Ini setengah. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Itu kan? Itu aja. Enak, coba deh. Kita salat di rumah. Nikmat rasanya. Nikmat. Kalau tidak pegang Quran, bacanya kul-kul mulu. Memancing kita untuk banyak salat. Amin. Siapa yang atam Quran dalam salat dengan atam Quran di luar salat 1:10. 1 kali atam Quran dalam salat sama dengan 10 kali atam Quran di luar salat. Amin. Mau nggak? Nanti ya. Lakukan itu. Jamaah. Jam setengah 3 sampai jam 3 baca Quran. Jam 3 sampai setengah 4 zikir dan doa. Setengah 4 sampai jam 4 iya. Benar dia. Itu benar. Pintar itu anak. Setengah 4 sampai jam 4 sahur. Jam 4 sudah ke masjid. Benar itu anak. Alhamdulillah. Inilah berdua-duaan kita sama Allah. Nanti ini jam 4 sampai jam 6. Ya setengah 5 lah buka azan subuh. Ya, bisa sampai jam 6 kita syuruk. Baru pulang ke rumah. Kan enak itu. Ya sudah, nyalain lampu kembali. Soalnya muka saya di kamera gelap. Jamaah. Ada berapa yang diperbanyak? 10. Baca Quran. Tolonglah. Yang main game, berhentilah main game. Masih banyak kegiatan yang bisa kita kerjakan. Gosip, berhentilah dulu. Banyak yang bisa. 1, Quran. 2,
tarawih. 3, sedekah. 4, doa dan zikir. 5, itikaf. 6, 7, segerakan berbuka. 8, memberi makan orang yang berbuka. Jangan memberi makan orang berpuasa, batal itu. Memberi makan orang yang berbuka. Usahakan kalau ada yang berpuasa, mau berbuka puasa bawain. Ini bawa ke tetangga tuh. Anaknya kita lagi banyak bagi-bagi, atau ke masjid bawa makanan. Oke? Kata Nabi, siapa yang memberi makan orang berbuka, dia dapat pahala puasa sama dengan orang yang berpuasa. Amin. 9. Tahu nggak? Memberi makan orang. Ini kayu buat, ini besi apa sih? Bukan dorong-dorong itu got kan? Jamaah. Kalau saya dulu tasbih saya itu ada kunci masjid. Tapi bukan tali, bukan benang, tapi jadikan karet. Jadi buat tenangkan anak-anak, tapi tidak pernah anak dia kena. Karena tidak boleh, masjid harus ramah anak. Amin. Biarkan anak senang ke masjid. Saya senang tadi banyak anak-anak ke masjid. Masya Allah. Kalau perlu bikin TPA di masjid. Kalau perlu bikin TK di masjid. Kalau perlu sebelum ceramah tarawih, tampilkan anak-anak satu persatu. Tampilkan tiap malam Ramadan. Saya di masjid saya, ada 2 di Makassar. Itu tiap malam udah dia tulis jatahnya anak-anak per malam. Tampil ke masjid. Walaupun hanya Assalamualaikum. Doa sebelum tidur. Allahumma barik lana bima. Doa makan ya? Doa makan. Tidak apa-apa doa makan. Ayat kursi. Allah. Tampilkan saja. Tiap malam. Dan itu akan menarik jamaah. Karena pasti neneknya mau nonton. Cucunya mau tampil. Gitu. Jadi di masjid saya itu dari malam pertama sampai 30 penuh. Banyak aktivitas. Amin. Lanjut. Kapan hari saya lewat sini. Wih, ramai juga masjidnya ini. Karena saya ceramah di kompleks sebelah. Tahu-tahu saya berkata, bagus banget ini masjid. Tahu-tahu saya diberitahu, Ustadz di masjid yang kemarin Ustadz lewati Al-Hidayah. Oh, akhirnya saya kesini. Karena kemarin saya hampir salah alamat. Hampir saya masuk ke sini. Orang sudah pada bubar. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Yang keenam, enggak apa-apa saya ulang-ulang supaya hafal. Yang keenam, jaga mulut ya. Yang ketujuh, segera berbuka. Yang kedelapan, memberi makan. Yang kesembilan, raih Lailatul Qadar. Iya. Nantikan itu. Udah hilang jamnya. Di 10 terakhir Ramadan, di malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Bagusnya kumpul di masjid jam 1. Jam 1 pada ngaji-ngaji, pas tepat jam 2 kumpul jamaah. Kumpul aja. Lakukan salat taubat, hajat, tahajud. Sudah. Sampai setengah jam aja. Jangan kelamaan. 2:30 bubar, setengah jam aja. Cobalah salat lail di sini. Mau nggak? Salat lail. Beritahukan jamaah kumpul jam 1 malam. Jam 1 malam ada tausiah sedikit. Tapi pas jam 2 hentikan semua kegiatan. Ngajinya, zikirnya, ceramahnya hentikan. Jam 2 sampai setengah 3 usahakan sudah apa?
sholat. 2:30 bubar. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Itu aja dulu. Biar 1/2 jam di masjid, niat itikaf, salat malam di Ramadan. Yang penting istiqomah. Amin. Mulai jam 8 malam di masjid sampai subuh di sini. Besok ndak ke kantor, dipecat besoknya. Islam ndak begitu. Setuju? Kalau mau adain salat lain, di sini sudah salat lain. Ada. Ada. Alhamdulillah. Jam berapa? Jam 2 kan? Rata-rata semua jam 2 di mana-mana. Di Tanah Suci juga, di Mekah, semua orang jam 2 sampai 2:30. 1/2 jam aja. Tapi jam berapa di sini? Sombong ya. Banyak biayanya. Kebanyakan dana ya. Sahur di sini. Beneran? Wow. Hah? Ya Allah. Baik Pak. Kayaknya Bapak ini marah-marah mulu. Jemaah, siapa yang dapat Lailatul Qadar, maka nilai ibadahnya bagaikan 1000 bulan. Tahu nggak 1000 bulan? Jemaah, tahu nggak 1000 bulan? Tahu nggak 1000 bulan? Tahu nggak 1000 bulan? Tahu nggak? 1000 bulan itu 1000 bagi 12. Kan 1 tahun 12 bulan kan? Sama dengan 83 tahun 4 bulan. Berapa? Sama dengan 83 tahun 4 bulan. Berapa? 83 tahun 4 bulan. Dengerin. Barang siapa yang salat turun Lailatul Qadar, maka nilai salatnya 83 tahun 4 bulan. Siapa yang ngaji turun Lailatul Qadar, maka nilai ngajinya 83 tahun 4 bulan. Siapa yang zikir turun Lailatul Qadar, nilai zikirnya 83 tahun 4 bulan. Siapa yang tidur datang Lailatul Qadar, maka nilai tidurnya 83 tahun 4 bulan. Jemaah, dengerin. 83 tahun 4 bulan. Stop. Umur kita itu cuma 83. Nabi kan 63. Kita usahakan kalau bisa, enggak mungkin lah. Kita harus lebih. Nabi 63 tapi berkualitas. Kita 63 meninggal belum seberapa. Siapa yang berumur 10 tahun usia jujur, 20 tahun usia amanah, 30 tahun usia cerdas, 40 tahun usia tablik, menyampaikan, peduli, 50 tahun usia kemudahan urusan, 60 tahun kemuliaan, 70 tahun penggugur dosa, 80 tahun tercatat sebagai penghuni sorga. Bapak berapa? 85. Sudah masuk sorga. Siapa yang berumur 80 tahun? Ngapain lewat-lewat? Siapa yang berumur 80 tahun tercatat sebagai penghuni sorga. Orang yang berumur 80 tidak gampang itu. Sehari aja kita hidup susah, bagaimana bisa dapat 80? Pasti ada amalannya. 10 tahun usia jujur. Makanya jangan marah sama anak kecil ini. Anak yang di masjid 10 tahun ke bawah main-main dia.
Itu belum cukup itu. 20 tahun usia amanah, 30 tahun usia cerdas, 40 tahun usia tablik, 50 tahun usia kemudian urusan, 60 tahun usia kemuliaan, 70 tahun penggugur dosa, 80 tahun tercatat sebagai penghuni sorga. 100 tahun tercatat di buku Yasin. Nanya lagi. Dia nanya, kalau usia 100 tahun gimana? Susah kita dapat itu. Kalaupun ada beruntunglah. Betul. Saya aja ini umur saya baru 51. Umur saya baru 51. Kayak 50 ya. Jamaah. Terakhir, perbanyak mohon ampun, perbanyak taubat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Perbanyak astagfirullah. Tahu enggak? Mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun. Apa artinya mohon ampun? Minta arahan. Kita harus kembali ke surga. Minta arahan. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau Anda melakukan dosa, berarti serong. Disuruh tobat. Apa artinya tobat? Kembali ke jalur. Tuh. Makanya kita mohon ampun. Semua yang duduk ini dapat ampunan. Ayo silakan duduki kakinya semua. Yuk kita zikir yuk. Duduk di antara dua sujud. Supaya kita langsung sujud syukur. Kita masih dapat malam ke-17. Separuh perjalanan. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir buat kita. Amin. Mudah-mudahan masih dapat Ramadan tahun depan. Ngadep kiblat. Ngadep kiblat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba pegang lantainya masjid. Innallazi farada alaika Quran laraduka ila ma'ad. Gini, mohon maaf, tidak semua orang bisa ke masjid. Itu undangan dari Allah. Maaf, ada orang rumahnya dekat masjid belum tentu bisa datang. Maaf, orang ke masjid, apalagi ke Masjidil Haram, itu undangan dari Allah. Tidak sembarangan. Maaf ya, ayo ke masjid. Enggak, bukan kau yang tidak mau ke masjid. Masjid yang menolak kau datang padanya. Itu sedih loh. Ayo, ya Allah, jadikanlah hatiku terpaut dengan masjid, rindu dengan masjid, menjadi jamaah masjid, menjadi donatur masjid, menjadi pengurus masjid. Sekarang ayo semua duduki kakinya, kita sujud syukur. Saya berniat sujud syukur, mensyukuri Ramadan, menikmati ibadah di dalamnya karena Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar.
Sekarang angkat tangannya sejajar dada. Ingat tangannya berbentuk mangkok. Jangan berdoa seperti ini. Ini orang Hindu Buddha. Jangan begini. Ini orang Yahudi. Ini orang Nasrani. Kita umat Islam berbentuk mangkok. Tingginya sejajar dada. Hati yang meminta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuhun karim tuhibbul afwa Puanna ya karim ya majidu ya wahidu la tuzil anni ni'matan an'amta biha alayya. Ini doa malaikat Jibril. Ya majid ya wahidu la tuzil anni. Semoga kita senantiasa iman kita kuat, ditetapkan dalam iman kita, tidak dicabut keimanan kita, istiqomah dalam ibadah. Ya Allah, jangan kau jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir untukku. Berikan aku rezeki umur panjang agar bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecilku. Ya Allah, undang kami, hadirkan kami. Allahumma rizqna ziaratan haramain, untuk menziarahi dua tanah haram Mekah dan Madinah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami menginjakkan kaki kami di Mekah dan Madinah. Ya Allah, jadikan kami senantiasa memakmurkan masjid, selalu berada di masjid, beribadah di dalam masjid, rumahmu ya Allah. Wassalamualaikum Muhammad walhamdulillahirabbil amin. Terima kasih banyak. Mohon maaf, ini tidak berakhir sampai di sini. Kalau masih ada yang mau bersedekah, sahabat yatim tidak ditutup, berlangsung terus. Ada tadi kertas dibagiin, ada spanduk bisa di scan, atau mungkin nanti hubungi panitia di luar, relawan sahabat yatim, minta dicatat aja namanya. Nanti tanggal sekian saya kirim kalau ada uang. Kalau keluar THR boleh dicatat aja, tidak apa-apa kok, kita niat. Makasih banyak, ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان